Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Sudah sarapan? Sudah sholat duha? Alhamdulillah, hebat. Hari ini kita belajar tentang IPA. Materi kita akan melanjutkan yang kemarin ya anak-anak, tentang perbedaan suhu dan panas, serta perubahan akibat perubahan suhu. Kita ulang sedikit yang kemarin. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan kita tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Bagaimana cara membuktikannya? Pernahkah kalian pergi berkemah ke daerah pegunungan? Nah, ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Pasti kalian sering kan mendengar, berapa ya suhu cuaca hari ini? Berapa ya suhu air panas itu? Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contoh, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dengan simbol 0 kecil di atas, kemudian huruf C. Alat untuk mengukur suatu suhu disebut termometer. Sedang satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan termometer Celsius yang mempunyai ukuran 0 hingga 100 derajat. Perubahan akibat perubahan suhu. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa suhu menunjukkan derajat panas benda, dan semakin tinggi suatu benda, maka semakin panas benda tersebut.
Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Apakah pemuaian itu? Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Benda juga dapat mengalami penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, sekarang kita menyimak beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu pemasangan kaca jendela. Nah, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Bisa kalian perhatikan ya di rumah masing-masing. Pada jendela kaca di rumah kalian nanti pasti akan ada sela atau ukuran kusennya akan lebih besar daripada ukuran kacanya. Mengapa demikian? Nah, hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jadi saat kaca nanti terkena panas, dia masih ada rongga atau sela ukuran sehingga tidak akan mengalami kerusakan. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti ketika ada petir ataupun bunyi keras lainnya. Contoh berikutnya yaitu ban sepeda atau motor dan mobil. Nah, nggak asing lagi kan ini? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil juga akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, diingat ya saat kalian mengisi angin pada ban sepeda atau ban sepeda motor, bahkan ban mobil, tidak boleh terlalu keras. Karena nanti akan mengakibatkan bannya bisa meletus dan terjadi kecelakaan. Coba perhatikan kalian. Nah, kabel atau kawat listrik dan telepon. Lihat di gambar. Atau setiap kali kalian melewati jalanan atau di depan rumah kalian, pasti akan nampak kabel, baik kabel listrik maupun kabel telepon. Kalian perhatikan, pasti kawat itu akan menggelantung atau tidak tegang. Kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang. Tahukah kalian mengapa? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Jadi setelah siang terkena panas, maka di malam hari kawat atau kabel itu akan mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Coba bayangkan andaikan kabel atau kawat listrik dan telepon itu tegang ketika tertimpa suatu barang, misalnya ranting atau pohon tumbang, pasti dia akan langsung terputus. Contoh berikutnya,
yaitu tentang pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Lihat itu. Ada gambar gelas yang dituang dengan air panas. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Pasti pernah melihat kan? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Jadi, jika kalian mengeluarkan gelas dingin dari dalam kulkas, sebaiknya jangan dituang dengan air panas karena nanti akan mengakibatkan gelas retak bahkan menjadi pecah. Contoh berikutnya yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Lihat, perhatikan gambarnya. Kalian lihat besi sambungannya merenggang, tidak rapat. Nah, sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Diperhatikan ya, tuh antara besi sambungannya ada selanya. Contoh terakhir yaitu penggunaan termometer. Nah, kalian pernah sakit demam? Lalu berobat ke dokter atau ke puskesmas? Pasti kalian akan diperiksa menggunakan termometer untuk mengukur suhu badan kalian. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Jadi, saat kalian demam, diperiksa menggunakan termometer, termometer akan mendapatkan energi panas dari tubuh kalian. Air akan bergerak naik sampai menunjukkan suhu tubuh kalian. Nah, paham ya anak-anak ya? Materi hari ini yaitu tentang perbedaan suhu dan panas, juga tentang perubahan akibat perubahan suhu. Nah, untuk yang terakhir, nanti kalian mengerjakan soal. Ada 5 soal, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang energi panas? Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan pemuaian panas? Berikan contohnya, ada tadi di penjelasan. Yang keempat, apa yang dimaksud penyusutan? Berikan contohnya. Ada juga tadi ya di materi. Yang kelima, sebutkan apa saja perbedaan antara suhu dan panas. Jadi kalian sebutkan kalau suhu satuannya apa atau alat pengukurnya apa. Sedangkan panas besaran satuannya apa, alat pengukurnya apa, dan bagaimana ciri khasnya. Demikian ya anak-anak ya materi hari ini. Tetap semangat belajar, mengerjakan tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.